Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas panasnya hari kiamat. Simak video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam sebuah hadis diterangkan, ketika datang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para makhluk dari yang pertama hingga yang terakhir pada satu padang atau peralatan, dan matahari didekatkan dengan kepala mereka. Dan bagi para makhluk pada hari kiamat sangat panas sekali, sehingga keluarlah batang-batang leher dari neraka yang menyerupai naungan yang teduh atau mendung. Maka terdengarlah nida dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai para makhluk, pergilah kalian pada naungan tempat yang teduh." Maka berangkatlah mereka. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok orang-orang mukmin. 2. Kelompok orang-orang munafik. 3. Kelompok orang-orang kafir. Ketika para makhluk sampai pada tempat yang teduh atau naungan tersebut, naungan itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang panas, bagian yang berkabut atau berasap, dan bagian yang bercahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berangkatlah kalian pada naungan yang mempunyai 3 cabang." Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 30. Adapun naungan yang panas adalah berada di atas kepala orang-orang munafik, karena sesungguhnya mereka di dunia menghindari panas dalam peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka orang-orang munafik berkata, janganlah kalian pergi berperang dalam panas yang terik ini. Katakanlah, api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 81. Adapun bagian yang berkabut atau berasap adalah berada di atas kepala orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka ketika berada di dunia dalam cahaya yang terang, dan di akhirat mereka dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat." Syaitan-syaitan itu mengeluarkan mereka dari cahaya yang terang menuju kegelapan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Adapun bagian yang terbuat dari nur atau cahaya adalah tempat bagi orang-orang mukmin, karena waktu mereka di dunia berada dalam kegelapan, dan di akhirat mereka berada dalam cahaya yang terang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur." Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat orang-orang mukmin pada hari kiamat, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah kebenaran Tuhan yang Maha Agung. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Nabi SAW bersabda, ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bayangan atau naungan Arash, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Mereka adalah 1. Imam atau pemimpin yang adil. 2.
pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Pemuda yang diajak berbuat zina wanita cantik dan berkata, aku takut kepada Tuhan penguasa alam semesta. 5. Seseorang yang selalu ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sunyi sehingga mengalir air mata mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan takut memberi dengan sepengetahuan tangan kirinya. 7. Pemuda yang mengantungkan hatinya pada masjid. Nabi SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para makhluk, ada nida yang memanggil, di manakah orang-orang yang memiliki keutamaan? Maka berdirilah para manusia dan mereka berjalan dengan cepat menuju surga. Lalu para malaikat menyambut mereka seraya berkata, sesungguhnya kami melihat kalian berjalan dengan cepat menuju surga. Siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Malaikat bertanya lagi, apakah keutamaan kalian? Mereka berkata, ketika kami dizalimi atau dianiaya, kami bersabar, dan ketika kami dijahati, kami memaafkan orang-orang yang berbuat jahat itu. Para malaikat berkata kepada mereka, masuklah kalian ke surga, maka dialah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kemudian terdengar nida yang memanggil, di manakah orang-orang yang ahli sabar? Maka berdirilah para manusia dan berjalan dengan cepat menuju surga. Mereka disambut oleh para malaikat dengan katanya, sesungguhnya aku melihat kalian bergegas menuju surga. Siapakah kalian? Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang ahli sabar. Malaikat bertanya, terhadap apa kalian bersabar? Mereka menjawab, kami bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami sabar dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun berkata pada mereka, masuklah kalian ke surga. Setelah itu terdengarlah nida yang memanggil, di manakah orang yang saling mengasihi karena Allah? Maka berdirilah para manusia dan berjalan dengan cepat menuju surga, dan disambut oleh para malaikat dengan kata-katanya, sesungguhnya kami melihat kalian bergegas menuju surga. Siapakah kalian? Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang saling mengasihi karena Allah dan orang yang berjanji atau sumpah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat berkata, masuklah kalian ke surga. Nabi SAW bersabda, mizan atau timbangan amal dipasang setelah mereka semua masuk surga. Adapun bendera pujian atau liwaul hamdi berada di atas langit. Rasulullah SAW ditanya tentang panjang dan lebar bendera pujian atau liwaul hamdi. Nabi SAW berkata, panjangnya adalah sama dengan perjalanan selama 100 tahun yang padanya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan lebarnya adalah antara langit dan bumi, giginya dari yakut merah dan genggamannya dari emas putih dan zabarjud hijau. Dia mempunyai 3 kaki atau saka dari nur atau cahaya, yaitu di sebelah barat, di tengah dan di sebelah timur. Masing-masing tertulis 3 kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Adapun panjang setiap tulisan adalah perjalanan 1000 tahun, dan di sebelah Liwaul Hamdi ada 70.000 bendera yang di bawah tiap bendera ada 70.000 baris dari malaikat. Pada setiap baris ada 500 malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyucikan akan asma dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jurjani berkata tentang makna kalimah Liwaul Hamdi atau bendera Hamdi berada di tanganku adalah sesungguhnya ketika datang hari kiamat, kedua bendera dipasang di antara kedua tangan Nabi, dan orang-orang mukmin berada di sekitar bendera dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, dan orang-orang kafir berada di pinggir neraka selama Liwaul Hamdi dipasang. Maka ketika Liwaul Hamdi dipasang, dikiringlah orang-orang kafir ke neraka. Dalam suatu hadis dijelaskan, ketika datang hari kiamat dipasang beberapa bendera. Satu, bendera Siddiq atau kebenaran untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang benar berada di bawah bendera tersebut. Dua, bendera fuqaha untuk Muaz bin Jabal, dan setiap orang yang ahli fikih berada di bawah bendera tersebut. Tiga, bendera zuhud untuk Abi Zar radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang zuhud berada di bawah bendera tersebut. Empat, bendera fakir untuk Abi Darda radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang fakir berada di bawah bendera tersebut. Lima, bendera sakha atau dermawan untuk Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang dermawan berada di bawah bendera tersebut. Enam, bendera syuhada untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang mati syahid berada di bawah bendera tersebut. Tujuh, bendera Qurra diperuntukkan pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan setiap Qori berada di bawah bendera tersebut. Delapan, bendera orang yang dibunuh dengan zalim untuk Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang terbunuh dengan zalim berada di bawah bendera tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap orang dengan pemimpin-pemimpin mereka. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 71. Dalam sebuah hadis diterangkan, ketika datang hari kiamat, para makhluk berdiri dengan rasa haus yang sangat dan dipenuhi keringat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Muhammad, katakanlah pada umatmu untuk berdoa kalian kepadaku dengan asma yang mereka biasa berdoa dengannya di dunia ketika sangat membutuhkan. Maka Nabi pun menyerukan hal tersebut kepada umatnya. Mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka mengucapkannya, Allah memutuskan hukum di antara para makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seluruh umat, seandainya kalian tidak menyebutku dengan basmalah ini, maka tidak aku panjangkan bagi kalian urusan qada selama 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan di antara hewan dan binatang ternak, sehingga memutuskan hewan dilahirkan mempunyai tanduk. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hewan buas atau liar dan binatang ternak, kalian semua adalah tanah. Maka ketika orang-orang kafir mendengarnya, mereka berkata, kami juga tanah. Muqatil berkata, ada 10 dari bangsa hewan yang masuk surga. 1.
unta Nabi Saleh. 2. Anak sapi Nabi Ibrahim. 3. Kambing atau domba Nabi Ismail. 4. Sapi Nabi Musa. 5. Ikan Nabi Yunus. 6. Khimar Nabi Uzair. 7. Semut Nabi Sulaiman. 8. Burung hudhud Ratu Bilqis alaihi salam. 9. Unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10. Anjing Ashabul Kahfi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merubah anjing itu dengan bentuk kambing gibas dan memasukkannya ke surga. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa anjing tersebut masuk surga di tengah-tengah para kekasihnya? Maka tidak tertolak orang yang maksiat di dalam membawa tauhid selama 50 tahun, dan tidak pula tertolak dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nama Qal atau anjing itu hilang darinya dan diganti dengan nama Turam. Ada yang mengatakan Kidmir dan ada yang mengatakan Huban, dan warna anjing itu adalah kuning. Dikatakan bahwa para hari kiamat didatangkan orang-orang alim dan para ulama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhenti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Jibril, peganglah tangannya dan pergilah dengannya pada nabinya," yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berada di pinggir telaga memberi minum manusia dengan beberapa wadah dari tempat air. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri dan memberi minum para ulama dengan telapak tangannya. Dan berkatalah manusia, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi minum para manusia dengan wadah dan memberi minum para ulama dengan telapak tanganmu?" Nabi SAW bersabda, "Ya, karena sesungguhnya para manusia ketika berada di dunia sibuk dengan dagangannya, sedangkan para ulama sibuk dengan ilmu." Imam Al-Faqih berkata, amal yang paling utama adalah mawaddah atau mengasihi para wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Mengenai hal ini diceritakan dalam suatu hadis, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam bermunajah pada Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Apa yang engkau amalkan untukku dengan amalan yang rutin?" Nabi Musa berkata, "Tuhanku, aku salat untukmu, berpuasa untukmu, bersedekah karenamu, membaca tasbih untukmu, memuji-mujimu, membaca kitabmu, dan berzikir kepadamu." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Adapun salat adalah bukti bagimu, puasa adalah perisai bagimu, sedekah adalah naungan untukmu, tasbih adalah pohon-pohon dari surga, bacaan kitabku akan menjadi gedung dan bidadari untukmu, zikirmu untukku akan menjadi nur atau cahaya bagimu. Maka sesungguhnya ini semuanya untukmu, hai Musa, dan manakah amal yang kau amalkan untukku?" Musa berkata, "Tuhanku, tunjukkanlah padaku amal untukmu." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Musa, apakah engkau mengasihi seorang wali karena aku, dan apakah engkau memusuhi musuhku karena aku?" Maka tahulah Nabi Musa bahwa amal yang paling utama adalah mencintai sesuatu dicintai Allah, dan membenci sesuatu yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan hukum di antara para makhluk. Maka ketika mereka berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan, "Di manakah orang-orang yang berbuat zalim?" Maka majulah dua orang pemuda, lalu diambillah kebaikan dari orang yang zalim dan diberikan pada orang yang dizalimi. Pada hari itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham, tidak henti-hentinya
kebaikan orang yang zalim itu dibagi hingga tidak tersisa baginya satu kebaikan pun. Lalu diambil kejelekan orang yang dizalimi dan diberikan kepadanya, maka ketika habis kebaikannya dikatakan kepadanya, pulanglah pada ibumu, yaitu neraka Hawiyah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat dalam menghisab dan memberi balasan. Dalam hal ini diceritakan dalam suatu hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu pada Nabi Musa agar mengatakan pada kaumnya bahwa mereka melaksanakan suatu budi pekerti yang luhur, maka aku masukkan mereka ke surga. Nabi Musa berkata, apakah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kaummu meminta keridaan musuh-musuh mereka. Musa berkata, Tuhanku, jika seandainya mereka para musuh telah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku maha hidup dan tidak mati. Katakanlah pada mereka atau kaum meminta keridaan kepadaku. Musa berkata, bagaimana cara meminta keridaan padamu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dengan 4 cara. 1. Dengan penyesalan dalam hati. 2. Memohon ampun atau istighfar dengan lisan. 3. Mengalirkan air mata. 4. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.